Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam diskusi fikih kita. Melanjutkan masih dengan kitab terjemah Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Seperti biasa kita awali dengan bacakan suratul Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah SAW sekaligus menghadiahkan suratul Fatihah tersebut untuk sahibul kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa khusun hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibari Al-Fanani. Wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kita membahas tentang ghanimah atau harta rampasan perang. Tatimmah fi qismatil ghanimah ma akhadnahu min ahli harbin. Barang-barang yang diambil atau dirampas oleh kaum muslimin dari musuh perang secara paksa disebut dengan ghanimah. Jadi ketika perang Badar, perang Uhud, kan banyak tuh berserakan mungkin pedang dari besi, dari emas segala macam, itu menjadi harta rampasan perang atau perbekalan musuh, kan? Wa illa fahuwa fai'un wa minal awali ma akhadnahu min darihim ikhtilasan aw sirqatan alal asah. Bila tidak demikian, yaitu diambil bukan dari kafir harbi atau diambil tanpa paksa, disebut dengan fa'i. Jadi kalau diambil secara paksa dari kafir harbi itu kafir yang memerangi. Kalau diambil paksa namanya ghanimah. Tapi kalau bukan dari kafir harbi, ya diambilnya tidak secara paksa, itu namanya fa'i. Fai'un. Wa minal awal, barang yang diambil kaum muslimin dari perkampungan orang-orang harbi dengan cara mencopet atau mencuri termasuk ghanimah menurut pendapat yang paling benar. Jadi mungkin ketika kondisi perang seperti itu diperbolehkan kita mengambil harta-harta musuh tersebut sebagai cara untuk mengurangi kekuatan si musuh tadi. Khilafan lil Ghazali, berbeda dengan pendapat Imam Ghazali wa imamihi dan imamnya yaitu Imam Haramain. Haitsu qala, menurut mereka innahu mukhtasun bil akhidhi bila takhmisin. Barang yang diambil dengan cara mencopet atau mencuri itu dikhususkan hanya untuk yang mengambilnya. Wada ibnu Rif'ah tanpa dibagi 5. Menurut pengakuan Ibnu Rif'ah, jadi dibagi 5 itu berarti untuk ghanimah nanti dibagi 5%, 5 bagian. Bagian-bagiannya untuk siapa saja di depan insyaallah dijelaskan. Dan menurut Ibnu Rif'ah al-ijma' alaih, pendapat Imam Ghazali ini dan imam merupakan pendapat yang ijma'. Wa minatsani, harta yang dipungut dari kafir zimmi, pungutan per 10, tijaratin wa tirkatu murtadin, dari perdagangan dan tirkah orang murtad termasuk dalam harta fai'un. Nah, ini masih memperdebatkan apa sih definisi ghanimah. Tadi ghanimah itu satu pendapat adalah harta rampasan perang yang diambil secara paksa. Kemudian Imam Ghazali bilang bahwa
harta rampasan perang itu bukan yang diambil secara paksa, atau di sini dimaksudkan itu antara ghanimah dengan fai'un. Kalau fai'un tidak secara paksa, artinya tidak dalam kondisi berperang. Kalau ghanimah dalam kondisi berperang. Wa yubda'u fil ghanimah, dalam pembagian ghanimah bisalbi, itu harus didahulukan barang rampasan. Lil qatilil muslim, yang berada pada badan yang dibunuh seperti pakaian, alat senjatanya untuk pembunuh yang muslim. Dalam pembagian ghanimah itu harus didahulukan barang rampasan perang untuk pembunuh yang muslim tanpa dibagi 5. Jadi siapa yang berhasil membunuh musuh itu, dia yang mendapatkan ghanimah tersebut. Biasanya yang menempel di badannya, bisa itu mungkin baju perangnya yang mungkin sangat berharga pada saat itu. Wasilahuhu wa markubuhu wa kadza siwarun, tanpa dibagi 5 lagi, yaitu pakaian orang yang dibunuh, senjata, kendaraan, demikian pula gelang, sabuk, cincin, dan kalungnya. Kalau si kafir harbinya itu memakai, lalu harus didahulukan juga pembiayaan seperti ongkos angkut. Ongkos angkut si ghanimah tadi. Nah, sisanya ketika si orang yang berhasil ngebunuh si kafir harbi tadi udah cuma merasa cukup, baru dibagi 1/5. Summa yukhammasu, kemudian sisanya dibagi 5. Baqiha, lalu 4/5-nya. Fa arba'atu akhsamiha walau iqaron, lalu 4/5-nya walaupun berupa barang kebutuhan atau alat-alat rumah tangga. Liman hadara waqa'u, liman hadara waq'ah, diberikan kepada orang-orang yang hadir atau ikut dalam peperangan tersebut. Wa ilam yuqatil, sekalipun tidak turut berperang, hanya hadir aja. Fama ahadun aula bihi min ahadin, satu sama lainnya tidak ada yang lebih banyak bagiannya. Jadi harus rata. Jadi didahulukan orang yang ikut berperang, apalagi yang berhasil membunuh si kafir harbinya tadi dalam kondisi perang ya. Baru setelah itu dibagi dengan jamaah yang lain 1/5-nya. Lillahi khumusuha wa arba'atun akhsamiha lil jaisi fama ahadun aula bihi. Ghanimah itu 1/5. Ghanimah itu 1/5-nya untuk Allah dan 4/5-nya untuk bala tentara. Tiada orang pun yang lainnya yang lebih berhak. Jadi dibagi 5, 1/5-nya buat Baitul Mal, buat keperluan umat ya, buat masjid segala macam, mungkin buat ongkos perang berikutnya, ongkos syiar gitu kan. Lalu 4/5-nya dibagikan kepada jamaah yang ikut, yang hadir dalam peperangan tersebut, walaupun dia nggak ikutan perang, cuma hadir. La liman hakikahum ba'dan qidaiha. Ini kita lagi menelaah betapa adilnya Islam dalam pembagian masalah harta yang harusnya mungkin milik bersama gitu. Pembagiannya seperti apa? Didahulukan tentu yang punya jasa kan. Didahulukan yang punya peran besar, baru setelah itu dibagi ke yang lainnya. Tidak boleh diberikan kepada orang yang menyusul sesudah selesainya perang. Nah, jadi kalau ada golongan yang baru datang setelah perang beres, itu nggak kebagian tuh. Pokoknya yang hadir on time pada saat perang itu dia dapat. La liman hakikahum ba'dan qidaiha. Misalnya orang-orang munafik mungkin kan datang biasanya terakhir tuh. Walau qabla jam'il mali wala liman mata fi asna'il qital. Walaupun sebelum mengumpulkan harta ghanimah. Tidak boleh pula diberikan kepada orang yang mati pada pertengahan perang sebelum menghalau musuh-musuh. Demikian menurut qaul mazhab.
Nah, kalau fai'un itu bagaimana cara baginya? Wa arba'atu ahsamil fai'i lil mursidina lil jihadi. 4/5 harta fai'un diperuntukkan bagi orang-orang yang menyiapkan diri untuk jihad. Wa khumusuhuma yukhammasu sahmun. 2/5-nya dibagi 5. 2/5-nya lagi dibagi 5. Bentar nih. 4/5 harta fai'un diperuntukkan bagi orang yang menyiapkan diri untuk jihad. 2/5-nya lagi dibagi 5 untuk dibagikan kemaslahatan umum seperti menguatkan benteng pertahanan, memelihara benteng, masjid, gaji kodi, dan seterusnya. Ya. Yang sibuk menuntut ilmu syara dan ilmu alat seperti nahwu sarf dan seterusnya. Walaupun taraf permulaan sibuk menghafal Al-Qur'an, kebagian semua nih untuk harta fai'un. Kalau fai'un tadi kan tidak dalam kondisi perang ya. Lil masalihi, jadi untuk kemaslahatan umat. Kasaddin, gharsin, ya. Seperti menguatkan benteng pertahanan. Wa imarati hisnin, memelihara benteng. Wa masjidin, untuk keperluan masjid. Wa arzakil qudati, gaji untuk para qadi, para hakim. Wal mustaghilina, yang sibuk menuntut. Wal mustaghilina bi ulumi syar'i, dan orang-orang yang sibuk untuk belajar ilmu syara, mungkin kalau di kita para santri. Wa alatiha, dan ilmu alat. Walau mubtadiina, walaupun taraf permulaan, walaupun masih ibtida, masih tahap awal. Wa hifdzil Qur'an, kemudian juga para penghafal Quran. Wal a'immah, para imam. Wal muadzinina, para muadzin. Wa yu'ta haula'il ghina ma ra'ahul imam, mereka itu berhak diberi walaupun orang mampu menurut pengaturan pemerintah. Wah. Berarti zaman dulu tuh imam-imam semua para punya uang dari fai'un itu ya. Wa yajibu taqdimul ahammi mimma dzukira. Wajib mendahulukan orang yang lebih penting di antara semua itu. Wa ahamul aula walau mana'aha ulai, dan yang paling penting ialah yang pertama. Hukukuhum fi baitil mali, untuk pertahanan. Kalau pemerintah melarang mereka dari hak tersebut, maka hak-haknya dari baitul mal. Ungtiya ahaduhum, salah seorang di antara mereka, min husyai'an, dapat diberi sesuatu dari jazalahu, dari baitul mal tersebut. Mereka boleh menerimanya selama tidak melebihi kecukupan. Malam yazid ala kifayatihi wa alal mu'tamad miknurul mu'tamad. Jadi didahulukan prioritasnya, ya, skala prioritasnya adalah orang-orang yang penting, terutama untuk pertahanan negara. Jadi tentu orang-orang yang tentaranya lah gitu. Mereka yang diutamakan untuk masalah harta rampasan perang maupun fai'un dari golongan-golongan yang tadi itu, ketimbang imam masjid atau muadzin dan seterusnya. Wasahmu lil hashimi, sebagian untuk keturunan Hashim. Wal Muttalibi, dan Abdul Muttalib. Lidzakari minhuma, bagian seorang anak laki-laki. Mislu hazil unsayain, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Kayak waris ya. Walau agniya'a, walaupun mereka orang kaya. Wasahmu lil fuqara'i, sebagian lagi untuk kaum fakir. Al yatama, yang yatim. Wasahmu lil miskini, sebagian untuk kaum miskin. Wasahmu libni sabil, dan sebagian untuk ibnu sabil.
al-fakir dalam kondisi kefakiran. Jadi kita lagi melihat gambaran bagaimana zaman Rasulullah ketika peperangan itu, ketika ada harta rampasan perang ataupun fai'un, harta-harta dari kafir yang diserahkan secara sukarela, itu semuanya dibagikan untuk kemaslahatan umat, ya. Dan di situ ada prioritas-prioritasnya. Walaupun mungkin kedengarannya seolah materi ini dalam keseharian kita tidak terpakai, dalam arti tidak relate gitu kan. Tapi bukan gak mungkin kondisi serupa 10-20 tahun lagi, naudzubillah min dzalik ya, itu bisa kejadian. Nah, Quran lewat Islam itu udah mengatur tata caranya. Gitu. Kayak sistem perbudakan, ya kan, amat segala macam itu kan adanya di zaman Rasul. Zaman sekarang kan alhamdulillah perbudakan itu udah nggak ada. Tapi kita nggak pernah tahu kondisi dunia 10-20 tahun kemudian, mungkin ada perang dunia ketiga atau apa. Maka hukumnya sudah ada. Jadi bukan berarti Qur'annya udah nggak relevan. Nah ini hati-hati nih. Wah ada kok di Qur'an perkataan ajaran yang tidak relevan, contohnya tentang perbudakan, tentang seterusnya itu. Nah, aturannya sudah ada. Nah ketika kejadian tinggal kita pakai gitu. Jadi sudah jelas. Wajibu ta'mimul asnaf, wajib meratakan pembagian kepada 4 asnaf. Tadi turunan Hashim, Muthalib, kaum kafir, yang yatim, kaum miskin, ibnu sabil dan seterusnya. Wah, isinya salah cetak. Masa di sini kaum kafir dapat? Kaum fakir maksudnya, ya. Na'am yajujut tafawutu, betul demikian boleh membedakan pembagian antara perorangan dari suatu asnaf selain kerabat dekat, tetapi tidak boleh berada antara asnaf. Walau qallal hasilu, kalau hasil fai'nya sedikit, haitsu law umma lam yasudda masaddan, bila diberikan kepada seluruh mustahik tidak akan menutup semua kebutuhan. Lalu bagaimana? Maka harus ditentukan yang paling membutuhkan saja. Jadi skalanya adalah bagaimana fai'un itu bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Jadi dalam Islam yang menjadi prioritas adalah keterbatasan, kemendesakan, ya. Wala yu'ammu lidarurah, kedaruratan. Walau faqida ba'duhum wuzi'a sahmuhu 'alal baqin. Dan tidak usah merata. Jadi dilihat siapa yang paling darurat, itu dia bagiannya lebih banyak ketimbang yang kondisinya tidak begitu darurat. Kalau tidak ada sebagian asnaf yang 4 itu, maka sebagian harus dibagikan kepada sisanya. Fai'un. Masih tentang ghanimah. Lumayan. Wa yajuzu indal a'immatis salasah, menurut imam mujtahid yang 3, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, boleh sarfu jami'i khumusil fai'i, menggunakan 1/5 dari harta fai' untuk kemaslahatan ilal masalihi wala yasihu syartul imam, untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang 1/5 tidak boleh untuk kemaslahatan umum. Dalam membagikan ghanimah, imam tidak boleh mensyaratkan man akhadha syai'an fahuwa lahu, barang siapa yang merampas sesuatu maka untuk dia, sebab dapat menimbulkan kekacauan. Ini perbedaan antara 4 imam mazhab, ya. Kalau kata 3 imam mazhab yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, boleh menggunakan 1/5 dari harta fai'un itu untuk kemaslahatan umum.
misal untuk membangun CK segala macam. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Itu balik lagi ke asnaf-asnaf yang tadi. Kenapa? Karena barang siapa yang merampas sesuatu, maka barang itu untuk dia. Karena dia yang sudah mengeluarkan tenaga. Wa fi qaulin, menurut kaul yang lainnya, yasihu alaihi la'immah, imam boleh mensyaratkan demikian itu menurut imam-imam yang 3 juga. Tapi kalau mau memegang pendapat imam yang 3 tadi, monggo. Wa inda Abi Hanifah, bahkan menurut Imam Abu Hanifah, wa Malik, juga Imam Malik radhiyallahu anhuma, ya jujulil imami, imam boleh melebihkan pembagian ayyufadila ba'don, antara seseorang dengan orang yang lainnya. Jadi boleh tuh, imam punya kewenangan, punya hak prioritas. Far'un, cabang. Ada pertanyaan tentang ghanimah dan fai'un? Wah, sepi nih kayaknya. Biar cepat ke ini, ke bab puasa ya. Insyaallah ke depan udah masuk ke bab puasa. Berapa bulan lagi kita puasa? Sebulan setengah? Nggak nyampe. Sebulan semingguan ya? Kalau yang Muhammadiyah udah nutupin tanggal 1 Maret ya? Tapi masjid udah jadwalnya juga tanggal 28 terakhirnya. Ya. Far'un, ini sebuah cabang. Lau hasala li ahadin minal ghanimina syai'un. Apa pengaturan hukum harta ghanimah sebelum dibagikan? Apabila salah seorang dari perampas ghanimah tersebut memperoleh suatu hasil rampasannya sebelum dibagi 5 dan dibagikan menurut hukum syara, ia tidak boleh menggunakan harta itu. La yajuzu lahu tasarruf fihi li'annahu sebab harta itu termasuk barang serikat. Li'annahu mustarakun bainahum wa baina ahlil khumus, antara yang mendapat ghanimah dan yang berhak menerimanya. Wa baina ahlil khumus wa syarikun la yajuzu lahu tasarruf lil mustaraki bi ghairi izni syarikatin. Jadi kalau seseorang mendapatkan harta ghanimah, memperoleh satu dari, kemudian sebelum dibagikan 1/5, maka dia tidak boleh ngambil duluan tuh. Karena itu masih harta milik bersama, masih harta istirak, mustarik.